Kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ada 3 saham yang direkomendasikan, di antaranya ada Agro, direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 1900, resistennya di 2080 dan 2210, MPPA supportnya di 446, resistennya di 484 sampai dengan 500, spekulatif buy. Kemudian juga ada Dinar, supportnya di 310, resistennya di 374 dan sampai dengan 388, direkomendasikan buy on weakness. 3 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Akil, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, ada 3 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak Akil. Tampaknya tidak ada saham big cap ini yang direkomendasikan. Pertimbangannya seperti apa, Pak Akil, untuk ketiga rekomendasi saham ini? Ya, memang kami melihatnya dari ketiga saham ini lebih kepada sisi teknikal ya, yang memang pergerakannya ini sudah kecenderungan bergerak di daerah oversold-nya, sehingga memang koreksinya ini akan cenderung terbatas dan menarik untuk kita lakukan buy on weakness ketika memang pergerakan yang koreksinya tidak terlalu signifikan lagi, tekanan jualnya pun juga sudah mulai terbatas, sehingga kami melihatnya ada peluang upside yang cukup lumayan nantinya bisa dimanfaatkan oleh para investor, terutama untuk di agro ya, karena di agro sendiri pergerakannya pun juga ini kecenderungannya bergerak untuk sideways dan bahkan sudah mendekati di level support dari agro, sehingga kami melihatnya ini menarik untuk kita lakukan buy on weakness selama memang tidak break di level stop loss-nya begitu. Baik, untuk saham pilihan selanjutnya, Pak Akil, analisis Anda. Oke, untuk selanjutnya ada MPPA ya, yang menjadi rekomendasi kami juga, di mana MPPA pada perdagangan hari ini itu ditutup terkoreksi 1,3% di levelnya 450. Hal ini memang juga terlihat bahwa tekanan jual dari MPPA ini juga sudah mulai mengecil ya dibanding perdagangan sebelumnya, dan dapat dicermati posisi MPPA sebagai level stop loss-nya di level 446 ya, sehingga nantinya ketika tidak break di level support tersebut, maka kita bisa gunakan sebagai level buy on weakness ataupun juga sebagai level spekulasi buy dari MPPA, karena kalau break di 446 kita bisa gunakan sebagai level stop loss. Jadi menariknya adalah pergerakan dari MPPA pun juga di agro, secara pergerakan dari sisi teknikalnya ini sudah bergerak di daerah oversold ya. Oke, kondisi berbeda terhadap Dinar, Bank Oke Indonesia Tbk hari ini justru mengalami penguatan yang cukup signifikan ini, Pak Akil, 4,14%, 352. Analisis Anda untuk Dinar? Ya, untuk Dinar sendiri memang penguatan di hari ini juga bahkan diikuti oleh tekanan beli ya dari pada perdagangan sebelumnya yang terjadi koreksi 2-3%. Ini pergerakan Dinar kami perkirakan masih ada peluang untuk berlanjut, karena di posisi teknikalnya saat ini Dinar memang sedang membentuk dari black pattern-nya ataupun juga di pennant pattern ini akan berpeluang untuk kembali menguat, terlebih kalau posisi Dinar itu tidak break ke bawah level supportnya di 310. Untuk itu dapat dijaga level 310 sebagai level stop loss, dan apabila terjaga ini akan bahkan berpotensi untuk menguat terdekatnya menuju ke level resist di 374 sampai di level 388 dari Dinar, karena target price-nya juga cukup besar dari pergerakan dari pattern-nya seperti itu. Baik, hari ini juga sempat menyentuh ke level tertinggi di 372 dengan level pembukaan di level 338. Cukup lebar range yang dikejar oleh Dinar di sepanjang perdagangan hari ini. 3 saham pilihan dan semoga bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Akil, sudah ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Ini cukup banyak, Pak Akil, yang menanyakan saham-saham yang ada di sektor konstruksi ini, Pak. Kita akan coba sapa. Ini Bapak Abdul di Kalimantan Barat. Terima kasih Pak Abdul sudah berpartisipasi dan bergabung bersama kami. Mau tanya saham Waskita jangka pendek dan menengah, sudah ambil posisi di 750. Dan Waskita juga ditanyakan oleh Bapak Yohanes dari Jakarta ini. Waskita sudah ambil posisi di 930. Apakah saya harus menunggu sampai hari Jumat untuk dapat saham
strike dan baru Seninnya dibuang, atau bagaimana sarannya? Nyangkut di level atas di 930 untuk waskita dan satu lagi berada di level 700-an. Pak Akil, analisis Anda untuk waskita. Oke, untuk waskita secara teknikal terlebih dahulu ya, di mana memang sudah terus berada di daerah oversold-nya, dan ini pergerakannya adalah bergerak untuk downtrend ya, ataupun juga tren turun, di mana pergerakan WSKT ini kecenderungannya memang masih akan cukup panjang begitu untuk break di atas level ataupun juga membentuk dari posisi uptrend. Jadi sarannya adalah ketika memang 930 posisinya saat ini, kami memperkirakan agak cukup berat dan agak cukup panjang nantinya untuk perjalanan ke level tersebut, minimal nanti sampai di pertengahan tahun ya, di tahun 2022 bisa mencapai ke level tersebut, karena memang secara fundamentalnya pun kita lihat secara sentimennya ini tidak begitu baik ya, dengan proyek-proyek yang memang cukup terhambat akibat adanya pandemi, dan juga pun dari dana pemerintah yang dialokasikan untuk ke dana kesehatan seperti itu. Jadi untuk proyeksinya pun kami melihat untuk saham-saham konstruksi masih cukup terhambat ya untuk di beberapa tahun ini. Baik, untuk waskita, 2 penanya yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Sudah ada pelapor yang masuk, Pak Akil, kita akan coba sapa. Halo, dengan siapa di mana? Iya, dengan Pak Gunawan. Pak Gunawan di mana, Pak? Di Lombok. Baik, Pak Gunawan di Lombok. Sudah ada Pak Akil. Pak Gunawan, silakan, Pak. Iya, saya mau tanya NPGF, Pak. Saya punya di 98. Apakah saya cut loss atau saya AVG untuk sampai dengan tahun depan lah, Januari Februari gitu. Baik, Pak Gunawan, bisa diulang kembali untuk sahamnya, Pak? NPGF. MTGF ya, Pak? Ya, yang kedua saya tanya Sebat. Halo? Halo. Ya, yang kedua saya tanya Sebat. Sebat ini hari ini kok bangun tiba-tiba itu menarik nggak untuk di tradingkan gitu? Baik. Saya tadi sempat masuk di 50, harga 50. Untuk saham? Sebat, SBAT. Oh, SBAT. Baik. Ya. Saya juga masih kurang jelas, Pak, untuk saham yang pertama tadi, MTDL ya, Pak, atau? NPGF. MTDF ya? NPGF. NTGF, baik. Saya APG 98. Oke, baik. Itu saja, Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gunawan yang ada di Lombok. Ini ada 2 pertanyaan emiten yang masuk. Tapi sebelum kita jawab pertanyaan Pak Gunawan di Lombok, bagi yang sudah menanya tadi untuk waskita yang di 700-an, di mana loss-nya masih terbilang tipis, ini bagaimana strateginya? Pak Akil, singkat saja, Pak. Oke, untuk di waskita memang dapat dicermati, ini ada level support yang perlu dijaga, yaitu di level 730 ya. Kalau 730-nya break, ini bisa dilakukan stop loss. Kalau memang punyanya di level 930, kami melihat lagi kepada dana yang dipunya. Ketika dananya masih cukup untuk melakukan averaging down, itu akan lebih baik dibanding kita menunggu sampai di level 930 seperti itu.